terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Anggraini dapat menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, salah satu permasalahan sosial yang juga masih sering terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan adalah tawuran dan juga aksi kejahatan. Bahkan di sejumlah titik di Kota Makassar ini rawan terjadi tawuran. Lalu seperti apa penanganannya terkait dengan permasalahan ini, karena sejumlah warga juga mulai resah dengan adanya aksi tawuran dan juga aksi kejahatan di sejumlah titik. Baik, saat ini sudah hadir bersama kami Dirsamapta Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak Kombes Pol Hondawan Naibaho, apa kabar? Kabar baik, Mak. Baik. Dan juga sudah hadir pada pagi hari ini Bapak Hasrullah selaku akademisi dari Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Winda. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Baik, hari ini kita akan berbicara terkait dengan penanganan masalah tawuran juga yang saat ini masih sering terjadi di Kota Makassar. Bahkan beberapa waktu lalu juga salah satu pelajar terkena busur dan akhirnya tewas. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu ke Bapak Hondawan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan aksi tawuran ini masih terjadi di titik-titik di Kota Makassar? Baik, terima kasih Mbak Winda. Jadi masalah perkelahian antar anak muda ya di Kota Makassar ini itu kebanyakan diakibatkan karena salah paham di antara mereka. Kemudian masalah-masalah sepele seperti itu. Kemudian ada yang menunggangi juga, kemudian ada yang memanas-manasi sehingga mereka ini timbul perselisihan yang mengakibatkan seringnya jatuh korban jiwa. Dan kemudian kita dari Polda Sulawesi Selatan beserta Polrestabes Makassar itu sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan secara dini dengan melibatkan penggelaran anggota Samapta, anggota Sabara di seluruh wilayah Polrestabes Makassar dan pelabuhan, khususnya yang sering terjadi konflik antar pemuda. Jadi ini kan kalau kita lihat konfliknya adalah pemuda ya, antar kelompok, ada dendam. Tapi kan mereka kalau kita lihat juga membawa busur, anak panah, itu senjata tajam, itu bagaimana? Ya, ini sangat berbahaya. Sebenarnya ini sudah perbuatan pidana, sudah jelas-jelas perbuatan pidana. Karena busur itu kan termasuk dalam kategori senjata tajam. Ada undang-undang daruratnya, nomor 12 tahun ini. Jadi makanya perbuatan mereka ini sudah perbuatan kriminal karena menyebabkan hilangnya nyawa orang. Dan ini sangat kita sayangkan kenapa mereka sebagai anak muda kok bisa terlibat sejauh itu, sehingga kita lakukan penindakan. Artinya di setiap lingkungan RT RW itu anggota dari Poltabes Makassar dan Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan sudah melakukan pergelaran dengan kita namakan patroli perintis presisi. Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan anggota dari Poltabes Makassar. Jadi ada patroli yang kemudian dilakukan ya dari Samapta Polda Sulawesi Selatan. Saya ke Pak Hasrullah dulu. Kalau kita lihat tadi ini rata-rata yang tawuran adalah anak muda gitu, generasi yang harusnya menjadi penerus bangsa. Sebenarnya bagaimana Anda melihat konflik yang sering sekali terjadi di Kota Makassar sehingga menyebabkan tawuran, bahkan ada korban tewas? Jadi saya 2 hari yang lalu saya menyurat di media Harian Fajar, surat terbuka buat Kapolda dengan Kapolrestabes gitu. Karena masalah tawuran ini yang menggunakan busur sangat memprihatinkan sekali gitu, karena yang korban itu adalah berumur 17 tahun. Haidar Aco. Jadi insting saya begini, sebagai orang yang pernah tinggal di daerah Kalukuang, di Patapenggawa, merasa terpanggil untuk menyampaikan kepada pihak keamanan maupun kepada publik maupun kepada pemerintah kota, ini tawuran ini sudah menahun.
Kalau tidak salah data yang kami baca di media sosial itu sejak 2008 sudah marak seperti ini. Jadi memang harus ada extraordinary menyelesaikan masalah ini gitu. Karena kalau tidak, saya berharap Haidar atau Aco ini adalah korban yang terakhir. Jangan ada lagi korban. Makanya dari itu saya minta kepada pihak keamanan untuk serius. Jadi tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa yang dilakukan. Artinya saya menganggap bahwa patroli itu hal yang biasa. Tapi kita harus cari akar masalahnya gitu. Saya melihat di beberapa kecamatan, barangkali juga Pak Hondawan sudah punya peta sejak 10 tahun yang lalu, itu harus bisa ditangani secara endemik. Karena kalau tidak, ada korban lagi yang lain gitu. Akan terjadi lagi Terjadi tawuran lagi gitu. berikutnya. Saya menginginkan seperti ini, apa yang dilakukan Pak Fadil dengan Pak Dudung yang ada di Jakarta, bahwa dia akan memberantas tentang radikalisme. Nah, kita Makassar ini tawuran dan tidak pernah siapapun Kapolrestabes, siapapun Kapolda, ini tidak berhenti. Ada apa ini? Jadi pendekatan yang harus dilakukan harus dirubah. Saya berharap melalui Pak Hondawan ini bisa disampaikan. Kita perlu mengikut sertakan orang-orang terbaik, terutama yang akan ditempatkan jadi Kapolrestabes, Kapolsek. Itu adalah orang-orang paham tentang tawuran. Tidak boleh dianggap sepele ini, karena saya menganggap ini sudah mengakar gitu. Jadi harus paham dulu masalahnya tawuran ini seperti apa nanti solusinya. Hanya persoalan dendam, ketersinggungan seperti Pak Hondawan bilang. Dan itu ini Makassar. Makassar ini sebagai barometer. Saya kadang-kadang berpikir, maaf Pak Hondawan, saya buka media sosial. Katanya kita Makassar kota dunia, tapi diwarnai dengan tawuran dan tidak pernah berhenti. Dan jadi warga merasa tidak aman seperti itu. Tapi kalau dari Pak Hondawan sendiri ini katanya butuh pendekatan yang lebih spesifik gitu, tidak hanya sekadar patroli yang sudah sering dilakukan. Karena ujung-ujungnya juga masih terjadi lagi. Gimana Bapak? Jadi terima kasih Pak. Bahwasanya ini masalah bukan hanya masalah polisi saja, tapi ini sudah kompleksitas. Artinya keterlibatan seluruh masyarakat juga penting kita munculkan. Untuk masalah solusi yang dibilang Bapak tadi, itu hari Senin kemarin, tanggal 14 Maret ya, di Karebosi itu sudah diselenggarakan deklarasi Batalion 120. Artinya di sini bahwa Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Kapoltabes Makassar, Wali Kota Makassar, dan Dim Tabes Makassar hadir pada saat kegiatan itu untuk mengumpulkan beberapa pemuda-pemuda Makassar supaya bekerja sama. Mari kita bersama-sama untuk meniadakan perilaku-perilaku jahat lah, saya katakan perilaku jahat di antara anak muda yang menimbulkan kematian tadi itu. Jadi di sana diselenggarakan deklarasi supaya seluruh warga masyarakat itu bisa sadar lah, bisa tahu bahwasanya perang kelompok antara anak muda itu sudah harus kita tinggalkan. Dan pada saat acara itu dimusnahkan beberapa senjata tajam, termasuk busur itu, yang sudah diselenggarakan oleh Bapak Kapolda, Pak Kapoltabes, kemudian Pak Wali Kota, Gubernur juga ada, dan Pak Dandim juga ada. Kemudian nanti dibuat juga pos-pos keamanan di tempat-tempat yang sering terjadinya pertikaian antar pemuda itu. Kemudian perlu juga peran serta orang tua ya, karena di sini ini anak-anak usia muda, artinya mereka ini masih di bawah pengawasan orang tuanya. Ya, jadi tidak serta-merta konflik yang terjadi di Kota Makassar ini semuanya dibebankan kepada salah satu institusi. Mari kita sama-sama, terutama peran orang tua mungkin Pak ya, lingkungan, ya kan, karena mereka ini masih usia muda, artinya mereka ini di bawah pengawasan orang tua selayaknya. Contohnya misalnya anaknya keluar malam, ya kan, sampai jam 1 malam, jam 2 malam nggak pulang-pulang. Berarti di sini orang tua juga harus punya peran yang penting juga dalam pengawasan terhadap anaknya. Tadi sudah dilakukan deklarasi bersama dengan pemuda agar tidak melakukan pertikaian tawuran lagi. Apakah ini efektif menurut Pak Asrul? Tapi kita akan bahas, saudara. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih membahas terkait dengan tawuran dan juga aksi kejahatan yang masih sering terjadi di Kota Makassar. Tadi Bapak Hondawan sudah mengatakan bahwa sudah dilakukan patroli, kemudian mengajak untuk deklarasi, senjata tajamnya juga sudah dimusnahkan. Tapi kalau dari Pak Asrullah sendiri melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini seperti apa? Saya kira apa yang dilakukan masih perlu disinergikan lebih dalam gitu ya, karena di usulan saya di surat terbuka itu di poin kelima saya mengatakan harus ada kerjasama polisi, tentara, pemerintah daerah, ya pemerintah daerah, RT sebagai pemerintahan yang paling terdepan, RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama dilibatkan. Kalau perlu dibikinkan suatu wadah setiap kecamatan sehingga dicarikan hal-hal yang positif, ya. Seperti kalau memang kita data di sini anak-anak yang putus sekolah atau pengangguran atau tidak, itu didata. Kemudian saya menyarankan diberi kegiatan-kegiatan positif, ya seperti dikasih ikut di BLK atau dikasih keterampilan. Karena tidak bisa ini, karena ini persoalan yang menahun terus gitu, dan tidak boleh makanya saya melihat. Kalau ini bisa dilakukan, jangan sampai kita terkesan bahwa pemerintah itu adalah tanggung jawab polisi. Saya tidak mau mengatakan seperti itu saja. Pemerintah dong. Ini kan trickle down effect ya. Ekonomi kita naik, tapi kok masih ada yang terjadi di kelas. Dan rata-rata yang kena ini adalah orang yang sifatnya yang memang taraf ekonominya atau pendidikannya yang perlu dinaikkan. Disitulah peran pelayanan masyarakat, kemudian ada BLK, kemudian Departemen Sosial, Dinas Sosial, itu harus turun tangan. Kalau masalah keamanannya oke lah, polisi akan melakukan secara maksimal. Tapi apakah sampai di situ? Karena di bawah ini ya pergantian umur terus itu kan terjadi seperti itu. Dan pola ini saya lihat, ini memang khusus di Makassar Pak Hondawannya. Kalau orang tawuran di tempat lain, di Jakarta, di Medan, di beberapa daerah itu paling tinggi batu parah. Ini tidak. Ini kayaknya cocok dikirim ke Palestina ini untuk bawa busur seperti ini dan mematikan. Makanya saya sebagai penduduk yang pernah tinggal di Peta Penggawa, di Talop maupun di Bontoala, saya sangat prihatin Pak Polisi, karena kasihan ini anak-anak yang tidak berdosa. Dan saya setuju sekali, garantinya tidak hanya melibatkan orang tua, tapi menggaranti orang tua. Karena pengalaman selama ini di kampus, kalau ada anak sesuatu yang tidak, kita panggil orang tuanya, bisa nggak? Dan orang tua harus ikut bertanggung jawab dong. Dan itu yang harus dilakukan sedetail itu, sehingga penanganan secara akar kompleks itu. Kemudian yang lebih penting, minta maaf ini Winda, di Makassar ini Pak Bisper itu hampir tidak ada lagi. Di zaman saya itu di daerah Petembenggawa kita masih main bola plastik Pak Hondawannya. Jadi begitu ketemu sama-sama anak muda, jadi terkuras berkeringat, besok kita bertanding lagi. Jadi dulu masih ada kegiatan, masih ada kegiatan yang seperti gitu. Itu. Dan pemerintah harus masuk di situ. Jadi ini sinergi semua instansi ya, dari pemerintah, stakeholder, orang tua, masyarakat, semuanya ini harus saling berkoordinasi, bersinergi seperti itu. Tapi kalau kita lihat nih Pak Hondawan, kan ini yang melakukan tawuran rata-rata anak muda gitu yang harusnya masih di bawah pengawasan orang tua. Tapi kok bisa mereka punya akhirnya senjata tajam seperti busur dan lain-lainnya? Baik Bu Winda ya, jadi Pak Kapolda Sulawesi Selatan sudah pernah menyampaikan supaya yang memproduksi panah busur ini lagi kita selidiki di mana mereka membuat ini, siapa yang menyediakan dan sebagainya. Karena ini senjata tajam, termasuk kategori senjata tajam yang membahayakan dan dapat menghilangkan nyawa orang. Nah, jadi ini memang yang dibilang Pak Asrul tadi itu budaya yang aslinya itu bukan budaya di Makassar, karena Bapak bilang tadi kan tahun Bapak di sini itu tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Makanya ini datangnya dari mana, ini juga perlu kita dalami bersama. Kemudian masalah patroli, saya kembali kepada patroli karena tugas kami adalah melaksanakan pencegahan terjadinya niat dan kesempatan.
Jadi patroli presisi perintis dari Ditlantas di Samapta Polda Sulawesi Selatan ini sudah kita gelar setiap malam, Bu. Jadi setiap malam kita menemukan itu di pinggir-pinggir jalan, di trotoar itu anak-anak muda minum balok. Kemudian ada juga yang kita bawa ke polsek, membawa busur, panah, itu semua kita lakukan pembinaan ke polsek. Dari polsek nanti dipanggil orang tuanya seperti Bapak bilang tadi. Kemudian diberikan surat pernyataan, sehingga di sini memang sekali lagi saya sampaikan bahwa petugas kepolisian khususnya patroli malam itu sudah melaksanakan tugas rutinnya setiap malam. Semoga ini menjadi edukasi buat masyarakat, khususnya para orang tua, supaya anaknya yang keluar malam ini, larut malam ini, ya diperhatikan juga gitu, ya kan? Karena mereka ini rata-rata di bawah umur. Oke. Begitu, Bu. Karena semuanya rata-rata di bawah umur, masih remaja tapi Remaja. punya senjata tajam ya. Seperti itu. Kalau Pak Srullah sendiri melihat ini, apakah memang kurang edukasi kepada anak-anaknya atau seperti apa? Saya kira kita harus sinergitas, Pak Polisi di depan, pemerintah, tokoh masyarakat. Kita petakan ini masalah sebenarnya. Karena saya tidak mau, sekali lagi Pak Hendawan, tidak ada lagi korban jiwa. Dan saya pikir ini harus ada bukan tangan besi, harus ada komitmen yang kuat, tidak hanya dalam bentuk seremoni, tapi juga harus turun ke lapangan. Seperti di polisi itu kan ada namanya pelayanan masyarakat ya. Itu yang harus kita. Kemudian gerakan intelijen di bawah itu untuk melacak. Saya prihatin kalau busur itu dibuat di dekat masjid saya gitu sebagai ketua yayasan. Ada apa ini sebenarnya? Kemudian yang menimpa itu bukan saja orang tawuran. Saya bisa gambarkan di sini ada beberapa, Pak. Ini yang kita lihat kemarin yang meninggal, ya. Kemudian ini ada yang kena busur di hidung. Nah, kemudian ini orang yang tidak bersalah, bayi, kena ini. Kemudian ada yang lebih ironis lagi. Kita punya pihak keamanan kena busur juga. Saya kira mohon maaf Pak Hendawan, tidak ada jalan lain, ini harus kita punya komitmen yang kuat dan diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya setelah kita berkali setiap kecamatan ada upaya dalam bentuk grup discussion gitu, disampaikan, mengumpulkan tokoh masyarakat, didiskusikan, ada rutin, setelah ditawarkan masalahnya, siapa didata, dan komitmen itu bisa jalan, saya kira. Karena kalau tidak, Pak Hendawan tidak ada di sini lagi, Pak Nana sudah tidak ada di sini, terjadi sebegini lagi. Nah, saya punya mau Pak Nana, orang yang punya pengalaman dari Metro Jaya, kemudian ke Manado, kemudian ke Makassar, mudah-mudahan bisa memberi, kita putus ini siklus, dan meminta kepada pemerintah kota, ini pemerintah kota, alokasikan anggaran ini masalah penyakit sosial yang kita alami. Karena tidak enak kalau di layar, di media sosial muncul seperti ini. Saya prihatin Pak Hendawan, ini polisi kena busur, apa sih sebenarnya? Jadi, dosa apa ini polisi nih? Jadi personil kepolisian kena, kemudian anak yang tidak berdosa juga kena, orang yang tidak bersalah mungkin lagi lewat juga kena. Jadi memang sangat membahayakan ya untuk masyarakat yang berada di sekitaran lokasi pertikaian ataupun juga tawuran yang terjadi. Kita akan lanjut lagi saudara, pembahasan ini usai jeda berikutnya, tetaplah bersama kami. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Tentunya juga masyarakat di Kota Makassar juga selalu meresahkan ya aksi tawuran ataupun juga kejahatan pertikaian yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ini sangat ironis sehingga membahayakan masyarakat sekitar, bahkan orang-orang yang tak bersalah juga harus terkena busur ataupun juga anak panah. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah, personil kepolisian juga justru terkena anak panah ataupun juga busur. Ini bagaimana menyikapinya? Ya, kalau saya sikapi di lapangan, kita harus menindak tegas kepada anak-anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan nyawa orang lain. Kemudian anggota kami juga sudah kami siapkan dengan seragamnya. Ada body vest, kami setiap malam dalam rangka patroli itu kami lengkapi dengan seragam dari Samapta, yaitu dari mulai helmnya,
kemudian body face-nya sampai ke sepatunya. Itu semua kita lengkapi supaya menangkal kalau mereka ini kena panah gitu. Kemudian kami lengkapin tameng juga, kemudian semua kegiatan, kemudian borgol, kemudian tali untuk bisa membawa mereka ke polsek apabila tertangkap tangan mereka melakukan pembusuran atau lain sebagainya. Kemudian dalam rangka patroli juga itu setiap kami patroli, Bu, kita temukan mereka ini minuman keras, itu balok, itu jenis balok. Kemudian membawa busur di sepeda motornya, kadang-kadang di kantongnya. Dan ini budaya yang saya kira harus segera kita tinggalkan, Pak ya. Ini budaya yang tidak baik. Karena mereka ini kan generasi penerus ya. Generasi penerus, tapi yang dibawa kok itu gitu ya. Iya. Apakah ada alasan dari mereka kenapa mereka membawa itu secara gamblang gitu ya di jalan umum, hanya dikantongin, ditaruh di motor, ini harus ngikut terus barang ini, kenapa? Ya, beberapa kali kita sampaikan itu mereka mengatakan untuk jaga-jaga. Untuk proteksi dirinya sendiri. Artinya mereka memang sudah mempersiapkan dirinya itu. Jadi ini yang kita bisa katakan edukasi yang perlu kita berikan kepada anak-anak ini, mungkin bersama-sama dengan pemerintah daerah seperti yang Pak Asrul bilang tadi, kemudian masalah TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin bisa kita buat semacam pendidikan karakter ya. Karakter, pendidikan yang berbudaya, pendidikan yang berkebangsaan, sehingga mereka ini tahu bahwa mereka sebagai generasi muda itu sudah harus meninggalkan itu, yang berbuatan minuman keras, busur dan sebagainya itu. Dan sentuhan-sentuhan edukasi ini saya kira yang perlu juga, di samping kita melakukan patroli penegakan hukum, juga pendidikan karakter ini juga sangat penting mungkin Pak. Dilakukan pendidikan karakter. Kalau dari Pak Sula sendiri, upaya apa nih yang paling efektif sebenarnya untuk menindaklanjuti masalah tawuran ini? Ya, jadi sekarang pihak pemerintah Kota Makassar bersama kepolisian melakukan mapping anak-anak yang berpotensi yang selalu melakukan seperti itu. Kemudian sebagai pengelola KKN Unhas hampir 8 tahun, penggagas KKN kebangsaan, betul yang dikatakan Pak Hondawan ini, dirubah karakternya. Tapi saya melihat ada potensi yang paling bagus untuk merubah potensi itu, Pak. Dirubah dari negatif jadi positif. Nggak ada masalah kalau dia masuk di Batua, kasih pendidikan karakter baris berbaris, turun tali dari atas dan mana, sesuai dengan berenang, sehingga kemudian pengisian tentang pendidikan karakter positif. Kami siap membantu. Cuma memang ini harus dikerjakan sama-sama gitu, tidak hanya pihak kepolisian. Karena bagaimanapun juga, kalau terjadi tawuran, bukan polisi saja yang kena, pemerintah kota. Ngapain mau bicara tentang metafor sementara orang tawuran di mana-mana di media sosial gitu. Dan saya menganggap apa yang dikatakan Pak Hondawan ini, pendidikan karakter sama dengan yang dilakukan di kampus gitu. Dan Oke, dilakukan pendidikan karakter. Jadi karakter itu anak-anak harus ini mulai dari dia kan tidak pernah disentuh. Tapi kalau dia sudah bersahabat dengan polisi, bersahabat dengan tidak akan melakukan seperti itu lagi. Tapi Pak Hondawan, kalau solusinya dari Pak Srul menyarankan adanya pendidikan karakter. Tapi kalau misalkan dari anak-anak, kan rata-rata pemuda, anak-anak di bawah umur, lalu sanksinya ketika mereka melakukan tawuran, kemudian ada yang kena busur kayak gitu, ada korban jiwa sampai tewas, itu seperti apa tindak lanjutnya? Ya tetap dia masuk dalam perbuatan pidana, tetap bisa dipidana gitu, karena dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Hanya mungkin peradilannya kan ada peradilan anak ya. Jadi apapun alasannya, kalau barang siapa yang melakukan perbuatan pidana, dia harus mempertanggungjawabkan di depan pengadilan. Seperti itu. Jadi ini sudah masuk tindak pidana. Tindak pidana. Oke, terakhir Pak Hondawan, jika masyarakat merasa resah dengan ada gangguan-gangguan seperti tawuran atau aksi kejahatan, ini harus melapor kemana biar direspon cepat, dan harapan Bapak terkait dengan masalah ini di Kota Makassar bisa selesai seperti apa, Pak? Ya, jadi di tingkat desa, tingkat kelurahan, ada namanya 3 pilar ya. Dari mulai Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai kepala desa atau lurah. Dan disinilah tempat mengadu warga masyarakat.
3 pilar tadi itu. Kemudian kalau sudah terjadi suatu gangguan Kamtibmas, ya silakan melapor ke Polsek. Ya kalau Polsek mungkin jauh, lebih dekat ke Koramil, silakan ke Koramil. Yang penting aparat pemerintah setempat. Dan dari Pak Kapolda Sulsel, Pak Kapoltabes, dan dari kita sebagai petugas patroli Samapta juga sering cepat kita mendatangi TKP apabila ada laporan dari warga masyarakat. Jadi ada laporan, sigap langsung ditangani ya, seperti itu dari pihak kepolisian. Dari Pak Asrullah terakhir, Pak, singkat apa yang ingin disampaikan? Saya kira untuk preventif, barangkali harus ada nomor hotline. Jadi kalau ada gejala, kita juga tidak bisa terlalu berharap di lurah, camat, tapi minimal apakah 119 atau 77. Jadi kalau ada gejala seperti yang dini hari seperti yang terjadi di Patung Penggawa, jadi sebelum bertaring ada sedikit gejala, masyarakat bisa menyampaikan. Itu hotline-nya. Yang kedua, untuk merubah anak-anak kita yang masih punya potensi, saya kira harus ada pendidikan karakter. Tidak bisa tidak. Cuma porsinya harus disesuaikan. Kalau disentuh di pendidikan, saya kira apakah seminggu atau ke 3 hari seminggu, baris berbaris, kebersamaan muncul. Yang dulu bermusuhan akhirnya berpelukan. Ini harus kohesivitas itu harus diciptakan seperti itu. Kalau sudah terjadi, kalau parade dengkotnya sudah seperti itu, saya kira tidak akan menjalar lagi ke bawah. Oke, baik. Kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, pilihan kita, kemudian pemerintah, harus ada FGD setiap kecamatan sehingga bisa memetakan. Jadi data-data yang polisian sejak 2008 itu bisa dimanfaatkan modusnya. Jadi itu semua juga tergantung kepada Bapak Polisi untuk menindaklanjuti. Gitu. Oke, jadi sarannya ada hotline pendidikan karakter, bagaimana pemerintah, pihak kepolisian, ini semuanya bisa bersinergi satu sama lain dengan masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Hondawan Naibaho, Dir Samapta Polda Sulawesi Selatan, dan juga terima kasih Bapak Dr. Hasrullah selaku akademisi dari Universitas Hasanuddin atas waktunya hari ini. Semoga kita berharap bahwa aksi kejahatan, tawuran, pertikaian yang sering terjadi di Kota Makassar ini bisa segera tuntas dan tidak ada korban jiwa lagi yang kemudian menjadi korban berikutnya. Dan kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Saya Winda Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.